Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan unit 6 dengan materi pendidikan sebagai proses pembudayaan dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dengan nama dosennya Mr. Umayadis, SPD MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 sendiri. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Saran Nur Azkia. Yang kedua Darian Muhammad Sofian. Yang ketiga Daruri Indah Cahyani. Yang keempat ada Darian Gumilang Taufik. Dan terakhir ada Roditya Paramita, kelas 5. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rian Muhammad Sofian. Kepada Rian, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama mengenai pendidikan sebagai proses pembudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki sebuah pengertian, yakni seluruh sistem ide, tindakan, dan hasil cipta manusia dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat yang dijadikan sebagai milik manusia ataupun identitas dalam suatu masyarakat tertentu melalui proses pembelajaran. Ini menurut definisi menurut Kuncharaningrat tahun 2000. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan sebagai hasil cipta manusia di dalamnya terdapat sekumpulan pola-pola kebiasaan yang diperlukan dalam rangka mempertahankan keaslian lokal yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Rian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Gemilang Taufik. Kepada Rian, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan PPT yang Rian Muhammad Sofian. Sebagaimana kita ketahui, kemudian sebagai hasil cipta manusia di dalamnya terdapat kumpulan pola-pola kebiasaan yang gitu. Baik. Selanjutnya yaitu proses pembudayaan. Proses pembudayaan di sini dijadikan sebuah istilah yang tepat. Sebab dalam proses pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dengan pendidik di kelas, inilah terjadi sebuah proses transfer of knowledge and value. Atau dalam artian sebagai suatu sistem pengetahuan dan nilai kebenaran diberikan oleh pendidik pada peserta didik. Kedua hal tersebut merupakan wujud kebudayaan yang pertama, yakni ide atau gagasan. Semua gagasan tersebut akan lenyap seiring dengan perkembangan zaman kita. Tidak ada yang mengajarkannya atau meneruskan kembali kepada generasi milenial, generasi penerus bangsa. Karenanya pendidikan sudah melekat di dalam masyarakat dan dijadikan alat pemenuhan kebutuhan manusia dalam hal pewarisan adat, tradisi, serta kebudayaan ke generasi selanjutnya. Sekian. Baik, terima kasih kepada Rian Gemilang Taufik. Pemaparan materinya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ruri Indah Cahyani. Kepada Ruri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Maaf sebelumnya kalau misalkan terdengar suara Zen. Saya akan membacakan PPT dari selanjutnya, yaitu yang pertama, proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang telah ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang, apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang berubah masyarakat dalamnya tidak lagi dapat mengenal sebagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, atau Korea, K-pop. Yang mayoritas makna dari berbagai lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mampu menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya rasa cinta tanah air yang merupakan sikap bentuk mereka sendiri. Kesetiaan atau penghargaan atas kebudayaan yang ada di suku bangsa. Izinkan saya untuk membacakan slide selanjutnya. Oke, adapun tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik. Tantangan yang dialami oleh sekolah dan pendidik dalam penyusunan program pendidikan adalah perkembangan arus globalisasi, yakni bagaimana mereka mampu menghasilkan manusia-manusia modern yang didukung oleh penguatan dalam pewarisan budaya dan identitas bangsa pada kemajuan iptek. Dan zaman yang semakin modern ini, Suryadi dan
Suryadi dan Tila Ars 1993, jika masyarakat Indonesia digambarkan pada masa depan sebagai masyarakat modern yang bernafaskan Pancasila, maka peran pendidikan nasional baik formal maupun non formal harus melakukan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, memodernkan bangsa Indonesia dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tersisa dalam Pancasila. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ruri. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Raditya Paramita. Untuk Radit, waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada selaku moderator yang mempersilahkan saya. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Proses pembudayaan yang mana dilakukan melalui sistem pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mewariskan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jika kebudayaan yang ada tidak mampu untuk kita pertahankan, maka kebudayaan tersebut mudah hilang. Apalagi sekarang zaman sudah berkembang menjadi zaman yang merubah masyarakat. Di dalamnya tidak lagi dapat mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengetahuan berbagai kebudayaan atau tradisi dari suku bangsa mereka sendiri. Misalnya, banyak sekali anak-anak Indonesia yang menyanyikan lagu bergenre pop, barat, atau Korea yang mayoritas makna dari berbagai lagu-lagu tersebut adalah mengenai percintaan orang dewasa. Mereka tidak mau menyanyikan lagu anak-anak sesuai usia mereka sendiri. Sehingga kondisi yang lebih memprihatinkan ialah banyak dari mereka yang tidak hafal lagu anak-anak yang memang pantas dinyanyikan saat mereka. Kemudian mereka bahkan tidak hafal nama pemimpin, presiden dan wakil presiden maupun para tokoh yang bertugas dalam pemerintahan, khususnya di Indonesia. Menurut Kompasiana, 23 Desember. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hadirnya aplik atau guru di dalam sekolah, baik sekolah formal maupun informal yang digunakan sebagai sarana proses pengembangan budaya, berperan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri para generasi penerus bangsa. Selain contoh kasus di atas, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan yang dialami generasi yang kebudayaan dibentuk manusia, membentukkan karakter atau moral spiritual dan dikasihkan ke dalam moral yang berfungsi menemukan jati diri manusia. Kemudian objektivitas yang terbentuk adalah melalui identitas dalam hal ini disebutkan sekali yang menteri dan demikian melihat hal tersebut pendidikan telah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yakni untuk membentuk bahkan menjaga seluruh kebudayaan yang telah tercipta sebagai wujud hasil karya cipta manusia dari generasi terdahulu kepada generasi milenial, sehingga tidak pernah hilang keberadaannya dan identitasnya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rudi. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 4 mengenai dari unit 6. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.